Pada permasalahan bus sekolah kali ini, kami menggunakan dua macam bis yang kami bagi berdasarkan ukuran bis tersebut. Yang pertama adalah bis dengan ukuran besar, sedangkan yang kedua adalah bis kecil yang kami bagi lagi menjadi dua jenis dengan masing-masing kapasitas sebanyak 30 orang dan juga 20 orang. Bis sekolah ini akan beroperasi pada 5 shift dan juga 3 koridor. Pendapatan per shift dari bis besar adalah sebesar 100 satuan, sedangkan biaya operasionalnya adalah 15 satuan. Untuk masing-masing shift hanya terdapat 3 unit bis besar yang setiap satu harinya hanya dapat bekerja dalam waktu 4 shift. Sedangkan untuk bis kecil, pendapatan per shiftnya adalah 50 satuan dengan biaya operasional per shift adalah 10 satuan. Pada setiap shift hanya terdapat 5 unit bis kecil yang hanya bekerja 3 shift setiap harinya. Berikut ini diberikan penjelasan mengenai jalur-jalur yang dilalui oleh bis pada koridor 1, 2, dan juga 3. Kemudian dijelaskan pula shift atau waktu operasional dari bus sekolah. Pada kasus ini, bus diasumsikan selalu terisi penuh setiap operasional dan juga tidak terjadi kemacetan di sepanjang jalan. Berikut ini merupakan tabel yang berisi jam operasional bis sekolah, kemudian ada bis yang beroperasi di koridor 1, 2, dan 3, ketersediaan bis di masing-masing jam operasional, jumlah penumpang di masing-masing shift, dan juga jumlah penumpang di masing-masing koridor. Variabel keputusan dari permasalahan ini ada dua. Yang pertama adalah XJK, yaitu adalah jumlah bis besar yang beroperasi di koridor J pada shift K. Kemudian yang kedua ada YIJK, yaitu adalah jumlah bis kecil jenis ke I yang beroperasi di koridor J pada shift ke K. Berikut ini diberikan fungsi objektif dari permasalahan bus sekolah kali ini. Berikut ini adalah kendala biner dari variabel XJK dan juga YIJK. Kendala yang kedua adalah kendala jumlah penumpang yang dilayani pada shift ke K. Kendala yang ketiga adalah kendala jumlah penumpang yang dilayani pada koridor ke J. Kendala selanjutnya adalah kendala waktu kerja atau waktu operasional dari bis sekolah. Kendala yang terakhir merupakan kendala dari jumlah bis sekolah yang tersedia. Kodingan ini merupakan kodingan dari variabel keputusan yang kami gunakan pada permasalahan bis sekolah ini. Berikut ini merupakan kodingan dari fungsi objektif masalah bis sekolah. Selanjutnya adalah kodingan untuk kendala jumlah penumpang yang mampu dilayani pada shift ke K. Berikut ini adalah kodingan untuk kendala jumlah penumpang yang dilayani pada koridor J. Kodingan ini merupakan kodingan untuk kendala waktu kerja dari bis. Kodingan ini merupakan kodingan untuk kendala ketersediaan bis. Berikut ini adalah kendala biner. Berikut ini merupakan hasil output yang kami dapatkan berdasarkan kodingan yang kami lakukan dengan menggunakan Lingo. Berikut ini adalah tabel dari solusi yang kami dapatkan. Pada shift 1, X11 dan Y111 bernilai 1. Hal ini berarti pada shift pertama, bus besar beroperasi dan bus kecil jenis ke-1 beroperasi pada shift ke-1 di koridor ke-1.